Oke, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PHP dasar, yaitu pertama meliputi pengkondisian, terus ada perulangan, terus ada function. Nanti kalau ada sempat kita bahas array juga. Oke, di sini saya akan jelaskan pertama pada video kali ini itu menjelaskan tentang konsep pengkondisian dulu, konsep perulangan dulu, konsep function dulu. Setelah itu baru kita bahas ke soal-soal atau studi kasus. Oke, yang pertama kita buat file dulu. Untuk yang pertama pengkondisian ya atau percabangan.php. Oke, syarat mengikuti video ini kalian juga harus paham tentang kayak membuat variabel pada PHP, terus penggabungan string, terus sintaks dasarnya PHP lah. Oke, kita masuk ke pertama percabangan pada PHP itu ada beberapa. Yang pertama itu ada if, lalu ada if else, ada if else, lalu ada switch case, lalu ada match, lalu ada tanda operator. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang if else dulu. Oke, yang if else itu yang pertama kalian buka tag PHP. Oke, nah di sini itu saya membuat ini ya, ketikkan PHP aja itu bisa langsung keluar tag PHP seperti ini. Nah, saya akan nge-share pertama itu extension saya gunakan untuk mempermudah saya untuk mengoding pada bahasa PHP ini. Kalian bisa klik Ctrl Shift X pada keyboard. Lalu di sini langsung masuk ke menu extension. Nah, di sini saya akan beritahu extension apa yang saya gunakan. Yang pertama itu untuk menganalisa error, itu menggunakan error lens di sini. Jadi misal kalian sini ada error, misal di sini errornya ada dolar nama, isinya Fakih. Kok nggak keluar errornya? Oh ya, tak echo dolar namu. Nggak ada ya? Oh di sini. Nah di sini ada error ya, expected titik koma, jadi kurang titik koma pada baris ini. Nah ini untuk pertama error lens, lalu ada apa ya? Tar ada ini PHP awesome snippet. Nah, kalian cukup mengetikkan PHP atau PO atau PC atau Pico. Pico ini PHP Echo, ada get, gpos, banyak sekali di sini. Selanjutnya ada PHP Intelpens. Intelpens ini buat format dokumen pada PHP ya untuk lebih rapi. Ya, bisa di sini namanya. Lalu ini kita Ctrl S. Oke. Nah, dia langsung menghilangkan tag PHP penutupnya, karena kalau tag PHP di bawahnya tidak ada tag HTML seperti misal BR di sini. Nah, itu atau B di sini itu akan error karena tidak ada penutup PHP-nya, kecuali kita kasih penutup PHP. Seperti ini ya. Nah, baru tidak error gitu ya. Oke, pertama sih kita akan mulai pertama pengkondisian if else. Yang if else itu sintaksnya seperti ini, kita tuliskan if. Nah di dalamnya ini itu conditionnya apa, condition, lalu di sininya itu barulah yang jalankan. Oke, kita langsung aja ke condition ya. Misal saya punya ini namanya dolar number misal 10. Nah, di sini kita akan cek apakah dollar number itu, apakah variable number itu sama dengan 10. Nah, jika iya, maka kita akan echo aja ya, apa ya, number stand. Kayak gini aja. Oke, ini if.
Nah, kita bisa menambahkan pengkondisian setelah if jika tidak penuhi, namanya itu else if. Nih, nah, kita tinggal tambahkan sini kondisinya apa. Misal dollar number sama dengan number kurang dari sama dengan 10. Kita sini echo number number kurang dari 10. Oke, ini. Nah, jika ingin menambahkan kondisi ketika if dan else if itu tidak terpenuhi, kita tambahin else aja di sini. Echo misal apa ya, pengecekan tidak valid misal. Misal kita yang dicek ini kan number. Misal number di sini misal isinya string di sini 10. Nah, otomatis kan yang tidak jalan itu kan yang pengecekan tidak valid ya, karena ini kan yang pengecekannya kan integer di sini. Nah, kita coba run ya di sini. Jika kalian ingin mana sudah. Untuk kembali ke foldernya kita Ctrl Shift E. Jika kalian mendownload PHP secara bukan pakai dari examnya, misal download PHP 8-nya dari itu, install bukan PHP yang include di exam, kalian bisa running PHP di terminal. Nah, kita running aja di sini. Nah, ini kan numbernya kan string, ini kan pengecekan integer. Otomatis yang else sekarang yang akan dijalankan. Kita cek di sini untuk menjalankan script PHP pada terminal itu ketika aja PHP, nama filenya kan percabangan.php. Nah, number is 10. Oh, ya ini. Seharusnya kan ini kan string ya. Kenapa ini yang terjalankan gitu loh? Aneh banget ya. Aneh banget PHP. Kita coba percabangan.py. Kita punya number ada 10. Number sama dengan 10. If number sama dengan 10, maka kita print nah kita string 10-an. Otomatis kan kalau gini kita jalankan di sini Python percabangan.py nah kan nggak terjalankan kan, karena sini kan kita mengajaknya number integer. Jika kita ubah string di sini, nah kita run, nah baru number is 10. Nah, di sini letak anunya PHP ya. Letak anehnya PHP di sini. Kita ngeceknya integer, kenapa yang terseleksi yang equal numbers 10 gitu loh. Aneh banget. Oke lah, boleh. Misal kita 9 di sini, nanti kan otomatis di sininya PHP percabangan.php. Nah, kan number kurang dari 10. Kita kan masuk ke sini gitu. Ini yang untuk percabangan if else. Kita lanjut. Apa namanya? Ini itu ya inilah percabangan. Yang pertama ada switch case.
Jadi yang tadi tuh berdasarkan kondisi switch case ini kita em, apa namanya mengecek sesuai kasusnya. Misal kita punya dolar nama dolar hari deh. Dolar hari sama dengan Senin gitu. Nah, untuk sintaksnya switch case kita tambahkan kita tinggal ketik switch eh, switch ya. Switch. Di sini ada auto complete-nya di sini jika kalian ingin pakai switch. Kondisinya yang dicek apa? Misal dolar hari. Nah, gini. Untuk mencocokkan untuk kasusnya, kita tinggal ketik case-nya. Case-nya apa? Senin. Jika Senin di sini, maka kita echo aja apa? Hari kerja. Misal hari kerja kita hari Senin aja. Nah, setelah echo di sini, kita jangan lupa break. Nah, setelah itu misal case-nya Selasa atau yang lain gitu. Case-nya Selasa, case-nya Rabu, terus case-nya Kamis. Maka di situ kita echo hari santai. Jangan lupa kita break. Nah, gini. Misal kita run di sini, yang ini kita komen dulu. Maka yang terseleksi di sini hari kerja. Karena di sini kita variabel harinya sama dengan Senin, maka dia mencocokkan variabel hari. Nah, variabel hari kita masuk yang case pertama Senin. Nah, dia akan langsung makan echo kerja lalu dia break. Coba kita cek kalau gak ada break gimana hasilnya. Nah, otomatis kalau gak ada break dia langsung menjalankan yang case selanjutnya. Nah, itu dia gunanya break di situ. Ini. Oke. Lanjut setelah switch case kita akan membahas tentang match expression. Jadi kita membahas konsep apa namanya sintaks dasarnya percabangan. Lalu kita menjalankan sesuai studi kasusnya. Oke. Ini switch case sudah kita komen. Kita lanjut yang namanya itu match expression. Nah, bedanya match expression sama switch case, jika switch case ini tidak mengembalikan nilai. Nah, kalau match expression itu bisa mengembalikan nilai. Kita bisa memasukkan hasil match kita, hasil pengisian kita itu kemasukan ke variabel. Nah, sintaksnya seperti ini. Kita tinggal masukkan match di sini. Oh ya, untuk persyaratan kita menggunakan match di sini, kita apa namanya? Di bagian PHP-nya itu harus versi 8. Jika kalian versinya kurang dari 8, maka kalian tidak bisa menggunakan pengkondisian yang match ini karena ini fitur baru dari PHP 8. Oke. Karena di sini saya PHP-nya sudah versi 8.2. 8.2 apa 8.20 gitu. 8.2 lah. Maka dari itu bisa. Nah, di sini ada sintaksnya nih match. Nah, apa yang di match? Misal dolar apa ya di sini ya. Oke, kita cek dulu deh. Gimana ya? Misal dolar numbernya kita 2. Nah, kita cocokkan dulu. Number kita modulus dengan 2 itu sama dengan 0. Number kita modulus 2 gini lah. Kita modulus 2. Lalu di sini ketika dia bersisa 0, maka kita bisa anukan sini dia itu bilangan genap.
Ketika 1, maka dia itu bilangan ganjil. Oke. Oke. Oke, di sini ada kesalahan. Ternyata ini koma ya. Bukan itu koma. Salah-salah, lupa, Cok. Lupa, cuy. Oke, sini. Apa nih row lagi? Oke. Nah, kalau match, sebenarnya match ini itu kan kalau case fixed case itu kan adanya beda, sangat beda di sini ya untuk syntaxnya. Kalian terserah kalian sih lebih prefer yang mana. Kalau match ini nilainya itu bisa dimasukkan ke variable. Misal oh iya jangan lupa di sini kalian berikan dolar cek. Nah, lalu hasil match ini itu masuk ke variable dolar cek. Kita cek aja di sini ya. Kita echo dolar ceknya. Jika kita cek sini, kita jalankan di sini. Nah, dia kan masuk ke bilangan genap karena number itu di karena number di sini itu adalah bilangan genap 2. Ketika number itu dimodulus 2, ketika dia sama dengan 0 di sini, dia akan masuk ke bilangan genap. Maka isi dari cek ini adalah bilangan genap. Ketika si numbernya 3 di sini, kita jalankan lagi, nah otomatis dia bilangan ganjil karena 3 dimodulus 2 itu sama dengan 1, bersisa 1, kayak gitu ya. Untuk match sudah. Kita lanjut di sini untuk ternary operator. Namanya ternary operator. Oke. Ternary operator di sini itu ternary operator itu ketika ngecek kita ingin cuman 2 kondisi. Kalau if else ini kan ada bisa banyak kondisi ya. Kalau ternary operator itu cuma bisa 1 kondisi. Nah, kenapa kita menggunakan ternary operator di sini? Jika kita ingin mengecek hanya 2 kondisi, kita kan bisa menggunakan if else. Nah, kalau menggunakan if else kan ini kan agak panjang untuk code-nya. Itu kan kayak lebih efisien lah. Nah, barulah kita menggunakan ternary operator. Nah, kalau ternary operator ini itu hasilnya juga bisa dimasukkan ke variabel. Nah, kalau if itu kan ya bisa lah ya kalau dimasukkan ke sininya lah, kita masukkan hasil dari ininya, hasil dari expressionnya di sini kita masukkan ke variabel, bisa lah. Tapi di ternary operator itu bisa kayak match expression, kita bisa masukkan variabel cek di sini, lalu kita jalankan ternary operatornya di sini. Oke, kita langsung ya. Misal kita ini punya variabel number juga seperti tadi. Number sama dengan di sini kita cek kondisinya. Di sini misal kondisi ya, condition. Ini untuk sintaksnya gini. Sintaks dasarnya. Nah, ini yang pada bagian sini itu kondisinya. Jika kondisi itu benar, maka blok yang setelahnya sama dengan ini baru dijalankan. Ini ketika true. Nah, ketika false, dia akan menjalankan blok setelah titik 2 di sini. Ini ketika false. Nah, ini ya. Untuk menjalankan number itu seperti ini. Misal kita ngecek di sini dolar number sama kayak tadi yang match misal 2. Nah, kita cek sini. Oh, ini bukan number berarti cek. Nah, kita cek variable numbernya di sini. Apakah number itu number ini? Guys, lupa. Apakah dolar number di modulus 2 itu sama dengan 0? Nah, ketika true dia kan kayak misal kita output tambahkan sini bilangan genap, string bilangan genap. Nah, yang setelah ini ketika false kita tambahkan di sini bilangan ganjil. Nah, ketika kita echo di sini cek, kita jalankan terminal. Oke, untuk membuka terminal untuk secara singkatnya itu bisa kalian klikkan ketikkan Ctrl+J, masuk keluar terminalnya. Kita keluar dulu. Ush, bagian sini kita clear dulu. Oke, kita jalankan percabangan PHP. Nah, otomatis di sini jalankan bilangan genap karena 2 itu di modulus 2
di modus 2 itu bersisa 0. Dia masuk ke sini bilang gini. Oke. Ini untuk percabangan PHP. Oke. Setelah kita mengenalkan sini, kita akan coba studi kasus ya, soal-soal. Kita buat di sinilah. Studi kasus percabangan ya. Percabangan. Oke.